Pemirsa, memiliki keterbatasan fisik tidak menjadi halangan bagi seorang untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh para penyandang keterbatasan penglihatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Meski begitu, para santri pondok pesantren anak berkebutuhan khusus di Banyuwangi ini tetap melaksanakan tadarus Al-Quran dengan menggunakan huruf Braille. Berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah dan pahala berlimpah merupakan aktivitas umat muslim mewarnai aktivitas sehari-hari di bulan Ramadan. Tidak terkecuali bagi para penyandang keterbatasan penglihatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan membaca Al-Quran atau tadarus merupakan serangkaian kegiatan belajar mengaji Braille yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggandeng sahabat netra Banyuwangi yang ada di Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi. Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk beribadah. Dengan teliti, jari jemari para penyandang keterbatasan penglihatan ini meraba setiap huruf-huruf dalam Al-Quran Braille yang kemudian dilafalkan secara lisan. Secara perlahan, para siswa dan warga melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan didampingi para pendamping. Tidak mudah bagi para penyandang keterbatasan penglihatan tersebut untuk bisa membaca Al-Quran dengan tulisan huruf Braille. Dibutuhkan kepekaan lebih dibanding tulisan biasa. Hal ini dilakukan karena setiap tulisan Al-Quran memiliki tanda baca, terutama pada hukum bacaan atau tajwid, sehingga mereka dituntut untuk mampu memaksimalkan kepekaan jari jemari. Salah satunya Eko Prasetyo, pria berusia 27 tahun, warga desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini sudah 13 tahun dirinya belajar membaca Al-Quran Braille. Meski mengalami cacat secara lahir, namun ia sabar dan terus belajar membaca ayat-ayat suci mulai dari Iqra sampai Al-Quran. Selain itu, selama bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk terus mengasah dan belajar Al-Quran Braille dengan harapan mendapatkan pahala berlimpah. Eko Prasetyo ini juga pernah menjuarai lomba MTQ tingkat provinsi pada tahun 2022 di Kabupaten Lamongan. Berapa tahun ya? Sejak usia berapa, Mas? Sejak usia 14. Usia 14 tahun ya, Mas. Sekarang usia berapa? 27. Mas, ada kesulitan enggak, Mas, untuk belajar Quran Braille ini? Ya, enggak ada. Enggak ada. Ya. Ada trik khusus, Mas, bagaimana setiap ayat yang dibaca itu bisa lancar, Mas? Bisa lancar, apa itu? Yang pertama kan mengenal huruf hijaiyah. Terus tajwidnya gimana? Tajwidnya kan kan ada di Al-Quran kan ada fathah tegak, kasroh tegak, dhamma tegak. Apa itu? Kalau tajwid kan 1 sampai 2 harokat atau 4 harokat. Enggak mesti. Setiap hari mesti baca ya? Alhamdulillah kadang. Di bulan Ramadan ini tiap hari, Mas, tadarus, Mas? Di sana tadarusan di sekolah, SLB. Di SLB ya, Mas? Setiap hari ya? Iya. Mas Eko sekarang kelas berapa, Mas? Sudah lulus. Sudah lulus sekolah. Iya. Kegiatan tadarus Al-Quran Braille ini diadakan setiap tahun selama bulan Ramadan. Butuh cara khusus untuk bisa mengajarkan para santri membaca Al-Quran Braille, yakni kepekaan dan kemampuan jari jemari. Selain itu, tahapan yang harus dilalui yakni diawali dengan belajar Iqra, buku tajwid hingga ke tahap Al-Quran Braille. Di Pondok Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus ini terdapat 27 santri, terdiri dari tunanetra, autis, hiperaktif, dan tunagrahita. Setahun sekali, setiap Ramadan, untuk yang tadi saya sampaikan itu, biar mereka lancar. Sekarang kan ada Al-Quran digital. Iya. Gak usah baca, berarti pakai dengarkan. Sekarang ini mereka harus terlatih ini. Nanti kalau nggak terlatih, mati nanti ininya. Ya. Biar membaca. Pak, ada mengajarkan. santri ya, jelas ada memang. Jadi ada proses tahapan yang dilalui dulu sebelum sampai
Al-Quran ini ya, ada tadi latihan kepekaan ini dilatih dulu awal sebelum mereka ini. Kemudian ada Iqra-nya juga, kemudian masuk ke sini ada juga buku tajwidnya, semuanya dalam huruf braille. Pak, apa kesulitan seorang pengajar mengajarkan ilmu tadarus kepada siswa? Iya, ada kesulitannya juga karena ada beberapa anak yang memang kemampuan kepekaan ini juga beda-beda. Kalau ininya lancar, insya Allah cepat bisa nangkep anak. Ini setiap hari Pak ya? Untuk tadarus di yang setiap hari yang anak-anak yang di sini aja yang di pondok. Oh iya. Tapi yang ini kan mereka pada pulang kan gitu ya. Ada berapa Pak santri yang? Kalau santri yang di sini ada 27. Selama bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk terus mengasah dan belajar Al-Quran Braille dengan harapan bisa menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Pembelajaran membaca Al-Quran Braille ini menggunakan konsep diskusi. Para peserta yang masih belum bisa membaca nantinya akan dibantu oleh peserta lainnya yang sudah bisa membaca Al-Quran Braille. Bimbingan membaca Al-Quran tersebut tidak hanya diajarkan pada saat di bulan Ramadan saja, namun juga terus diberikan pada hari-hari biasa melalui program khusus yang diberikan oleh pihak pondok pesantren. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.